Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman? Ketemu lagi dengan saya Peci Miring Ahmad Bahar. Masalah capres dan cawapres selalu menjadi topik hangat hari-hari ini. Mengapa? Karena memang nasib kita itu akan dipertaruhkan setidaknya selama 5 tahun ke depan. Jadi 5 tahun ke depan nasib kita semua akan dipertaruhkan karena dipimpin oleh siapa nanti. Nah, kali ini kita coba bukan membandingkan, tetapi mencoba mempertemukan antara Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. Kebetulan dua-duanya ini capres dan sudah mempunyai koalisi yang ya cukup mantap lah masing-masing. Jadi kali ini saya membahas bukan seperti para akademisi, bukan seperti politisi, atau bukan seperti pengamat-pengamat politik itu, tetapi saya mencoba memberikan opini, memberikan pendapat yang sederhana saja, yang kita melihat dari kebiasaan, kita melihat dari simbol-simbol situasi yang terjadi di masyarakat. Jadi kalau di masyarakat itu, setidak-tidaknya di tanah Jawa, ada gempa itu bisa dianalisis, bisa dianalisa bakal terjadi apa. Kemudian ada gerhana bulan, itu juga bisa dianalisis bakal terjadi apa. Ada bintang meteor yang jatuh, juga bisa dianalisis dan punya makna. Bahkan mimpi pun bisa dimaknai sebagai sebuah pertanda akan terjadi apa. Nah, ternyata kalau kita perhatikan, jadi ini kita bicara perilaku manusia. Jadi biasanya ini kita ambil rumus, tidak mungkin orang itu akan berada di bawah terus. Tidak mungkin orang itu akan kaya terus-menerus abadi sepanjang masa. Juga tidak mungkin orang itu berkuasa selamanya. Sama juga orang itu tidak mungkin enak terus, kaya terus, tidak mungkin. Jadi alam ini selalu berputar, alam ini selalu bergerak, memberi pertanda, memberi tanda-tanda. Jadi kalau kita perhatikan, Pak Prabowo Subianto adalah orang yang selama ini sudah banyak menikmati kenikmatan, baik kenikmatan dunia, kenikmatan jabatan, dan kenikmatan kekuasaan. Bayangkan Pak Prabowo itu pernah menikmati dalam berkeluarga menjadi menantu orang nomor 1 di negeri ini, yaitu menantu dari Jenderal Soeharto. Jadi anaknya Pak Harto dijadikan istri. Hanya saja dalam perkembangannya ternyata mereka berpisah alias bercerai. Jadi dari sini kita bisa melihat Pak Prabowo pernah, bahkan kalau boleh dibilang selalu dalam posisi mendapat kenikmatan yang terus-menerus. Kenikmatan soal jabatan, kenikmatan soal berkeluarga,
kenikmatan dalam soal menduduki orang yang penting karena menantunya Pak Harto, dan pokoknya kenikmatan bahkan sampai sekarang pun mendapat kenikmatan walaupun kalah dalam Pilpres 2019, tetapi dia tetap mendapat kenikmatan masuk dalam kabinet Pak Jokowi. Nah, biasanya orang kalau sudah banyak mendapat kenikmatan seperti itu, kenikmatan kekuasaan, kenikmatan kekayaan, gak mungkin akan terus begitu. Nah, barangkali beberapa waktu ke depan ini sudah waktunya kenikmatannya digeser, dinikmati oleh orang lain. Nah, sebaliknya di sisi lain ada tokoh capres bernama Anies Baswedan. Saya kira selama ini Anies menjadi orang yang belum terlalu banyak mendapat kenikmatan, walaupun sudah pernah mendapat kenikmatan kekuasaan, menjabat sebagai anggota kabinet Menteri Pendidikan di zaman Pak Jokowi, tetapi dia kemudian disingkirkan. Dan memang juga dia sudah pernah mendapat kenikmatan menjabat gubernur DKI Jakarta, walaupun dia tetap mendapat bulian, dia tetap dicaci maki, ya intinya banyak dibully lah. Jadi dibully, direndahkan, degradasi, jadi kenikmatannya diganggu. Bisa jadi Anies Baswedan adalah tokoh yang dalam roda kekuasaan ini karena selama ini posisinya belum pernah sampai ke puncak, yaitu orang menjabat RI 1 atau presiden. Bisa jadi Anies Baswedan kelak akan menggeser, berganti, mendapat amanah untuk menikmati kekuasaan di jabatan tertinggi RI 1. Apalagi hari-hari ini Caimin, beliau sudah dipasangkan dengan Caimin, di mana Anies Baswedan merupakan representasi dari kelompok Islam modernis, kelompok masyarakat modern, perkotaan. Kemudian sekarang digabung dengan Caimin, di mana mewakili kelompok agraris, kelompok masyarakat pedesaan, kelompok masyarakat di pelosok-pelosok di desa-desa, dan juga kelompok santri yang bukan santri perkotaan tetapi santri kampung, santri desa. Jadi dua persoalan ini seolah-olah seperti menjadi penentu atas kemungkinan kemenangan Anies Baswedan. Sekali lagi, ibarat roda, sepertinya Prabowo dengan berbagai macam kenikmatan, kekuasaan, jabatan, kekayaan, sepertinya sudah akan bergeser atau dikurangi. Setidak-tidaknya nggak mungkin dong dia kemudian juga terus-menerus menikmati kenikmatan yang diberikan oleh Tuhan itu. Bisa jadi saatnya bergeser ke orang lain. Dalam hal ini Anies Baswedan. Ya, sekali lagi analisa saya ini tercetus akibat kita punya kebiasaan memperhatikan, oh ini akan ada tokoh yang naik, ini akan ada tokoh yang turun, ini akan, ya ibarat roda akan berputar. Secara alami itu memang begitu. Jadi ternyata kemungkinan Prabowo Subianto itu pada saatnya
kekuasaannya akan bergeser, sehingga kalau hari-hari ini dia mencalonkan menjadi capres ya boleh, tetapi soal kemenangan sepertinya akan berat melawan siapa? Berat melawan hukum alam, karena hukum alam mengatakan kepemimpinan, kekuasaan, kenikmatan itu bergantian. Jadi ini nggak mungkin Pak Prabowo ini akan terus dalam posisi mendapat kenikmatan atau berkuasa. Jadi ya hal ini saya kira harus disadari, kalau perlu diwaspadai supaya para teman-teman yang sekarang terjun di koalisinya Pak Prabowo ya siap-siap untuk legowo. Sebaliknya Anies Baswedan bersama teman-teman Caimin dan kelompok yang mendukungnya ya tidak boleh jumowo, tidak boleh berbangga diri, tetap harus rendah hati, tetap harus rendah diri untuk melihat dengan tujuan yang baik. Kalaupun nanti memimpin, benar-benar memimpin untuk rakyat Indonesia dan untuk kesejahteraan semuanya. Ini hanya pendapat, boleh setuju, boleh tidak, tapi alhamdulillah selama ini pendapat saya banyak benarnya, setidak-tidaknya menurut saya sendiri. Saya Benji Miring Ahmad Bahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.